Tapi mungkin kemarin kita sudah dengar juga dari Humas Polda itu sudah menyatakan bahwasannya NM dan IM ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dan TPPU. Abang melihat ini seperti apa? Abang kan juga sempat mengikuti kasusnya ini gitu terhadap pemeriksaan terhadap dokter R tersebut. Ya, kalau saya melihat permasalahan yang dihadapi NM atau bisa dijelaskan dengan laporan polisi yang dilakukan oleh Dr. R, Dr. Reza, adalah bentuk sikap kepolisian memberikan kepastian hukum kepada pelapor, yang mana kepastian hukum tersebut dengan memberikan keputusan dengan penetapannya menjadi tersangka. Kenapa? Dengan ditetapkannya NM menjadi tersangka dan IM menjadi tersangka, di situ memberikan kepastian hukum sebagai pelapor dari sisi pelapor maupun kepastian hukum dari sisi terlapor. Yang mana laporan polisi memang diharuskan memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Para pencari keadilan di sini tidak hanya melulu terkait dengan pelapor saja. Bahkan selaku terlapor pun juga diperlukan kepastian hukum. Apakah perkara itu bisa dilanjutkan maupun tidak dilanjutkan. Dengan penetapan tersangka ini artinya penyidik sudah memberikan kepastian hukum kepada pelapor maupun kepada terlapor, yang mana di sini telah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Dalam laporan polisi tersebut biasanya melalui mekanisme tahapan-tahapan. Dari laporan polisi dilakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, penyidik atau penyelidik mengumpulkan barang bukti. Mengumpulkan barang bukti untuk menentukan apakah suatu perbuatan tersebut masuk dalam ranah tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana. Ketika sudah ditingkatkan statusnya ke penyidikan, artinya polisi, penyidik di sini dalam artinya telah menemukan suatu peristiwa pidana. Dan setelah ditingkatkan status menjadi kepenyidikan, penyidik tentunya harus menentukan siapa tersangkanya. Atau juga bisa juga penyidik untuk menentukan sikap lain, yaitu misalnya menghentikan suatu perkara tindak pidana karena bukan merupakan tindak pidana. Ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka, artinya penyidik juga melalui mekanisme gelar perkara. Artinya dengan saksi-saksi, barang bukti yang ada, disitulah penyidik menilai apakah cukup bagi seseorang ditingkatkan statusnya dari terlapor saksi menjadi tersangka. Jadi itu tahapan-tahapan yang dilalui oleh seseorang yang mencari keadilan. Di sini saya nilai Polda Metro Jaya telah memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Terhadap penetapan tersebut pasti ada pihak yang merasa senang, ada juga pihak yang merasa tidak senang terhadap penetapan tersebut. Pasti dalam sisi pelapor, pasti telah merasa apa yang dilaporkan suatu menjadi kebenaran. Pasti dari sisi tersangka, pasti dengan alibinya atau dengan pembelaan-pembelaannya menyatakan bahwa apa yang telah ditetapkan ini suatu hal yang tidak benar. Dinamika seperti ini itu menjadi hal yang biasa dalam proses peradilan. Dalam sistem peradilan hukum kita, penetapan tersangka itu nantinya tidak menjadi suatu akhir. Artinya nanti ada proses berikutnya, yaitu proses di persidangan. Nah, di situ juga nanti akan diuji keterangan-keterangan saksi, keterangan pelapor, barang bukti yang telah disajikan oleh penyidik melalui JPU, jaksa penuntut umum, untuk diputuskan oleh pengadilan. Bang, ini kan melihat
kasus ini cukup cepat juga ya, akhirnya dari Desember dan Februari langsung naik tersangka. Itu banyak juga netizen yang beranggapan, yang mengatakan bahwasannya adanya bayaran yang dilakukan dokter Reza tersebut gitu kepada pihak kepolisian. Menurut Abang seperti apa itu? Saya pikir untuk kasus seperti ini, artinya kasus pemerasan, pengancaman, sangat wajar 3 bulan untuk telah ditetapkan sebagai tersangka. Saya pernah menangani suatu perkara pemerasan juga bahkan 1 bulan. Bahkan pemerasan pengancaman bisa dilakukan upaya tangkap tangan langsung. Artinya tanpa harus melalui mekanisme case building. Ini kan melalui case building, dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terlebih dahulu. Bahkan ketika pemerasan dan pengancaman itu bisa juga dilakukan secara tangkap tangan terhadap pelakunya. Seperti itu. Jadi menurut saya kalau ada pikiran-pikiran yang menyatakan bahwa ada ada hal-hal yang tidak benar, tidak pas gitu kan. Itu saya pikir itu biasa persepsi-persepsi dalam satu masyarakat. Artinya pasti dari sisi tersangka kan pembelanya banyak. Ya, dari sisi pelapor juga kita juga harus berempati terhadap pelapor. Ya, kita harus justru memberikan apresiasi yang tinggi bagi orang yang berani melaporkan. Karena banyak orang di luar sana tidak berani melapor ketika berhadapan oleh pihak yang dianggap memiliki sebutan seolah-olah kebal hukum dan seterusnya. Nah, jadi itu yang yang harus kita pahami, bahwa kepolisian dalam hal ini penyidik pasti telah semua mempertimbangkan keterangan-keterangan. Apalagi ketika itu saya lihat juga kan telah dilakukan pemeriksaan di awal sebelum ditetapkan tersangka. Dan juga katanya ada penyitaan barang bukti, ada uang yang telah bergeser, bahkan saya dengar juga ada permohonan restoratif justice. Berarti kan artinya ada rasa perbuatan tersebut telah terjadi. Artinya ya secara tidak langsung ya terlapor di sini juga sudah mengakui apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan pidana. Ngomong-ngomong soal orang yang kebal hukum, ini juga banyak beredar juga nih, terdengar bahwasannya si NN tersebut merupakan seseorang yang termasuk kebal hukum. Abang melihat versi kebal hukum itu sebenarnya versi yang seperti apa sih? Jadi mungkin begini. Jadi mungkin orang melihat seperti itu karena mungkin fenomena terlapor atau tersangka ini kan selama ini selalu berbicara dengan dengan kalimat-kalimat yang menurut orang suatu perbuatan pidana. Tapi kan di lain sisi tetap saja harus ada laporan polisi yang masuk. Selama ini mungkin tidak ada laporan polisi sehingga orang menganggap pelaku dianggap kebal hukum. Kalau mungkin berapa kali sudah pernah menjadi terpidana atau paling tidak jadi tersangka, kan artinya pernah di Banten, mungkin ada kasus-kasus lain juga. Artinya tidak ada lah dalam Republik Indonesia ini ya orang yang kebal hukum. Ya kita lihat sekarang kan banyak orang partai politik masuk dalam tahanan. Belum lama kemarin kan ada sekretaris partai besar, ada juga seorang pimpinan partai politik juga masuk. Saya pikir nggak ada lah istilah orang kebal hukum. Mbak, melihat kemarin akhirnya NN tersebut meminta reschedule untuk pemanggilan kedua, dengan catatan dia melakukan suatu pekerjaan yang nggak bisa ditinggal. Dan akhirnya memang dari Humas tidak menyetujui. Jadi untuk tahap selanjutnya akan dipanggil pada tanggal 3 nanti. Nah, di sini Abang melihat apakah ini dia sengaja menghindar dari pemeriksaan atau seperti apa sebenarnya? Ya, itu kan bagian dari dinamika ya. Hak seorang tersangka untuk melakukan pengunduran panggilan itu biasa.
Saya pun ketika saya punya klien, ketika dipanggil sebagai tersangka, biasa ketika apa namanya untuk mempersiapkan barang bukti atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sudah terjadwal. Tetapi kan dalam aturan setiap panggilan itu kan dilakukan dengan jarak 3 kali 24 jam. 3 hari sebelumnya sudah dilakukan jadwal. Artinya dengan ya cara-cara seperti ini ya mungkin bagian dari strategi ya. Bagian dari strategi dan mungkin itu sebagai mempersiapkan diri ketika dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Karena kita tahu mungkin pasal yang disangkakan ini kan pasal yang bisa dilakukan penahanan. Artinya semakin cepat mungkin mendatangi Polda untuk melakukan pemeriksaan, potensi semakin cepat ditahannya pun ada. Sehingga ya itu menjadikan suatu alasan untuk membuat setidaknya menjadi lebih memperpanjang nafas lah. Memperpanjang nafas, mencari apa namanya mencari alat bukti untuk bisa mempersiapkan ketika diperiksa sebagai tersangka. Tapi kan tetap saja penyidik punya aturan yang ada. Ketika seseorang telah dipanggil sekali, bisa dilakukan pemanggilan kedua. Dan ketika 2 kali pemanggilan tersebut tidak diindahkan, polisi bisa melakukan surat perintah membawa. Bahkan ketika sudah naik sidik seperti ini, bahkan sebagai tersangka, bisa melakukan upaya paksa, yaitu dengan dikeluarkannya surat perintah penangkapan. Ini kan kemarin kita juga melihat, ini kan terlapor ada 4 orang ya? Ya. Ada NM, ada IM, Dr. O, sama Doktif. Gitu. Ini dari abang sendiri melihat kemarin tuh Doktif diwawancarai di itu bahwasanya dia seakan-akan dia mengatakan bahwasanya dia itu tidak ada sangkut pautnya tentang masalah ini karena kan ini di BAP secara bersama. Apakah ini memperlihatkan Doktif ini ingin cuci tangan atau seperti apa ya? Ya itu kan saya tidak bisa apa namanya mengetahui apa istilahnya bahasa cuci tangan atau apa ya. Tapi yang jelas pasti penyidik penyidik di sini kan mempunyai pertimbangan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Ya kan? Saat ini telah ditetapkan tersangka 2 orang. Ya kita lihat aja prosesnya nanti. Apakah dengan ditetapkannya 2 orang akan bertambah atau cukup dengan 2 orang saja? Apakah nantinya ada pihak-pihak lain yang terlibat? Kita tunggu aja. Tapi untuk saat ini yang saya lihat dengan barang bukti atau penjelasan dari Kabid Humas kan menjelaskan bahwa yang sudah jelas sebagai tersangka hanya 2 orang. Artinya yang 2 lagi apa kemungkinan akan menyusul, Bang? Ya itu bagian dari dinamika nanti proses penyidikan. Saya pikir pasti penyidik punya pertimbangan dan alat bukti. Karena ketika menetapkan suatu orang sebagai tersangka, artinya pasti ada 2 alat bukti yang cukup. 2 alat bukti untuk bisa menetapkan orang tersebut sebagai tersangka. Tapi ketika orang tersebut tidak memiliki 2 alat bukti, pasti kapasitasnya hanya sebagai saksi. Ya artinya dalam satu berkas dinyatakan sebagai saksi bahwa yang tersangka hanya 2 orang. Mungkin terakhir ada yang ingin Abang sampaikan tentang kasus ini kepada pihak kepolisian khususnya Polda Metro Jaya. Pesan saya untuk Polda Metro Jaya mungkin ya, bersikap tetap profesional, menangani, tekanan pasti ada, baik dari pihak di sini yang mungkin yang merasa tidak senang, artinya dengan apa namanya dengan penetapannya sebagai tersangka, tetapi dengan profesional, dengan tidak adanya intervensi dari pihak manapun, saya yakin penyidik pasti berdiri di relnya dan dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan di sini.